Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Wacar atau biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan kerawuhan narasumber yang luar biasa, yang inspiratif, yang baru saja memenangkan atau menjuarai puisi gitu ya bagi saya. Tadi di sebelah kiri saya ada sosok seorang mahasiswi yang luar biasa yang bernama Mbak Lisa ini. Lebih jelasnya, lebih detailnya, lebih lengkapnya kita dengarkan CV singkat yang akan dipaparkan oleh Lisa. Silakan Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Namaku Lisa Cynthia Nur Aisyah, bisa dipanggil Lisa. Saya kelahiran 2001, asal Jati, Jogoroto, Jombang, Jawa Timur, dan sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan sekarang kegiatan saya di sini mengikuti UKM Kesenian yang bergelut di bidang kesenian, yaitu UKM Seni Nanggala, dan kebetulan menjadi ketua 2 di bagian prosesnya. Ketua 2 bagian prosesnya. Proses keseniannya. Proses keseniannya saya nggak paham, bisa dijelaskan lebih detail, maksudnya proses keseniannya apa? Oke, jadi UKM Seni Nanggala ini merupakan UKM tingkat univ yang bergelut di bidang kesenian, dan di dalamnya pasti ada beberapa divisi, lebih tepatnya 6 divisi Pak. Ada teater, seni tari, seni musik, sinematografi, seni rupa, dan saya jadi lupa nih ya, yang pertama ini Pak. Ulangi pelan-pelan. Seni musik, seni tari, teater, seni rupa, sinematografi, sama sastra Bapak. Sastra. Iya. Nah, oke, sastra. Oke. Sastra itu bagian dari seni. Seni. Nah, oke. Apakah hubungan antara sastra dan seni menurut Lisa? Apakah memang satu kesatuan? Sastra itu ya seni, seni itu ya sastra. Apakah ada dikotomi antara sastra dan seni? Baik, menurut saya sastra itu satu bidang yang abstrak dan fleksibel, bisa memasuki ke bidang apapun. Misal di teater, kita tidak bisa mengatakan teater itu berdiri sendiri, pasti juga ada yang melatar belakanginya. Seperti di dalam pertunjukan teater pasti ada sebuah naskah, dan naskah itu pasti juga termasuk dalam sastra, atau yang melatar belakangi pasti awalnya berasal dari karya sastra. Begitupun juga dengan tari. Tari meskipun direalisasikan sebagai suatu pertunjukan, tapi pasti ada gagasan, ada pemikiran yang melatar belakanginya, dan itu semua berasal dari sastra. Kita jalan dari rumah ke kampus, kita makan, kita sholat, itu semua sastra menurut saya. Jadi semua aktivitas yang manusia lakukan itu adalah sastra? Sastra. Kok bisa gitu? Iya Bapak, karena sastra itu fleksibel yang saya katakan tadi, lebih bisa masuk ke dalam kehidupan manusia. Sastra lebih bisa masuk ke dalam kehidupan manusia. Benar. Sastra bisa menjadi obat bagi kesedihan, kegalauan, sakit, bahkan emosi atau rasa yang kita pendam yang tidak bisa tersampaikan melalui kata-kata, itu bisa kita suarakan lewat tulisan, yaitu sastra. Oke, menarik Lisa. Begini Lisa, menurut kamu ya, apakah benefit sastra, adakah benefit sastra untuk kehidupan manusia? Ada yang bilang bahwasannya anak sastra adalah anak yang alay, anak yang lebay, ya kan? Anak senja, ya kan? Nah, bagaimana cara menyikapi kalau ada orang-orang memiliki statement seperti itu? Baik Pak, kalau ada yang bilang, ada yang mengatakan bahwa anak sastra itu anak yang indie, anak yang alay, betul, anak senja. Betul. Saya juga tidak menyalahkan itu, karena memang benar sastra itu harus alay. Karena kalau gak alay kita tidak bisa
belajar untuk lebih liar mengekspresikan kata-kata atau diksi-diksi yang kita pakai. Dan kelebihan anak sastra menurut saya, selain mereka lebih banyak kosakatanya daripada teman-teman yang kurang menyukai sastra, karena saya yakin anak sastra pasti juga dekat dengan tulisan, bacaan, maupun bacaan kan juga tidak hanya membaca buku atau membaca artikel, tapi membaca kehidupan, membaca lingkungan sekitar, membaca teman kita mungkin yang sedang bersedih, membaca hati seorang ibu, membaca pikiran ayah, membaca teman, membaca hati, membaca kursi, membaca buku. Semua yang ada di sekitar kita bisa kita baca dan kita tuliskan atau kita tuangkan melalui sastra. Apa kali saya itu sudah sampai tahapan seperti itu, bisa membaca segala macam di sekeliling kita? Nah, itu juga berkat saya berkecimpung di UKM Seni Nanggala. Mungkin saya diajarkan banyak oleh kakak-kakak senior, dan saya menemukan orang-orang yang memang menggeluti di bidang kesenian, Pak. Jadi saya sering diajak diskusi bagaimana sih sebenarnya menanggapi atau menyikapi persoalan-persoalan yang menurut orang banyak itu seperti ini loh, tapi justru menurut pandangan orang-orang kesenian itu mereka lebih gampang dan tidak mengambil pusing satu hal. Nah, ini anak sastra itu kesannya itu urak-urakan nggak sih? Selengean nggak sih? Egois nggak sih? Tanpa memikirkan teman kita, pasangan kita. Misalnya ada, sebut saja, misalnya akunya seorang istri punya sastrawan. Kadang seorang suami yang sastrawan itu tidak bisa diatur oleh seorang istri yang tidak memiliki jiwa sastra. Saya dulu pernah waktu SMA, Pak, dibilang sama guru bahasa Indonesia saya. Beliau bilang, orang yang terlalu mencintai sastra itu sudah bisa menyatu dalam dirinya itu ada. Bahkan sampai beliau tidak mau menikah karena mengabadikan dirinya untuk sebuah sastra itu, Pak. Jadi sastra itu sangat berpengaruh sekali memang. Mungkin tidak banyak juga yang seperti itu, tapi saya yakin orang-orang yang suka sastra itu mereka lebih peka terhadap lingkungan, lebih gampang bisa mengatur emosi, mengatur pikirannya, dan bagaimana dia menanggapi atau menyikapi persoalan-persoalan di lingkungannya. Ya. Kita kembali ke Lisa. Lisa itu sejak kapan mengenal sastra, dan sejak kapan suka sama sastra, dan sejak kapan menggeluti sastra? Kenal, suka, menggeluti. Kenal, suka, menggeluti. Yeah. Kalau kenal dulu waktu MI, ketika hafal akhir sana, saya disuruh dan dipaksa untuk membaca puisi di acara tersebut, Pak. Pertamanya saya dulu takut sekali megang mikrofon ke depan, ke atas panggung tuh udah grogi semua, takut gitu, Pak. Tapi waktu itu saya dipaksa, sampai pertama kali naik ke atas panggung lupa, di tengah-tengah lupa. Tapi ada guru saya di depan itu menyemangati, dan beliau sampai menangis karena beliau bilang ke saya kalau kamu bisa, kamu ada potensi gitu. Akhirnya saya di situ termotivasi dan bangkit, meskipun saya lupa. Tadinya duduk? Enggak, berdiri juga. Berdiri, cuma gairah semangatnya untuk menyelesaikan pertunjukan puisinya itu. Bukan dari duduk. Bukan, Bapak. Terus kedua juga pementasan di acara pramuka, itu juga disuruh membacakan. MI juga disuruh membacakan puisi. Saya lupa juga, sampai penontonnya itu melempar barang-barang apapun ke saya, disuruh turun, tapi saya nggak mau turun. Saya mau menyelesaikan puisi saya karena saya sudah menulisnya gitu. Menulis sendiri? Iya, tapi ya puisi-puisi anak-anak MI dulu seperti apa, saya juga lupa dengan karya saya sendiri. Tapi itu benar, saya
menuliskannya sendiri karena waktu itu juga ada ketentuannya kan nggak boleh pakai puisinya sastrawan. Itu juga lagi-lagi guru bahasa Indonesia saya juga memberi semangat dari balik jendela. Guru yang sama. Iya, guru Namanya yang sama. Namanya sama. Orangnya sama. Orangnya sama. Terus selesai itu saya sedikit down, sedikit punya rasa, wih saya kayaknya nggak bisa perform di atas panggung, saya nggak bisa, soalnya mesti waktu saya di atas panggung mesti lupa di tengah-tengah itu. Tapi saya mesti apapun yang sudah saya lakukan harus saya selesaikan, meskipun saya malu di atas panggung. Setelah itu saya tidak mau berkecimpung lagi di bidang puisi atau segala sesuatu yang maju ke atas panggung, saya nggak mau Pak. Lama-lama saya SMA mondok di Sidoarjo. SMP nggak mondok? Iya, SMP ada di dekat rumah. Dari mulai SMI ya Pak, saya MI Sanawiyah itu sama satu yayasan ada di dekat rumah saya, dan yang aliyahnya ini saya mondok di Sidoarjo. Itu juga kebetulan ketemu atau diajar sama guru bahasa Indonesia, lagi-lagi guru bahasa Indonesia. Guru yang sama MI tadi? Bukan Pak, beda. Kan ini yang ada di pondok. Kira ngikut kemana lagi? Itu pertama ada perlombaan ya seajang nasional lah Pak, setingkat nasional. Itu teman saya yang direko. Saya sempat bilang kok bukan saya gitu ya. Saya ikut seleksinya tapi saya gak dipilih gitu. Tapi teman saya yang dipilih. Ternyata Hamin satu hari teman saya mengundurkan diri, dan dia tiba-tiba pulang ke rumahnya karena merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa mungkin gak enak karena teman deket ya sama saya. Terus akhirnya dia mengundurkan diri, tiba-tiba ngechat sama guru bahasa Indonesia saya nggak bisa Pak karena saya tidak percaya diri, mungkin saya menyerahkan ke Lisa gitu. Akhirnya saya lah yang ditunjuk untuk mewakili sekolah, mewakili pondok buat di ajang lomba baca puisi itu. Dan itu benar-benar menjadi pengalaman yang luar biasa sekali, Gus, pahit menurut saya. Karena di tingkat seleksi provinsi saya ditunjuk tiba-tiba menggantikan teman saya yang satu itu. Pertama itu sudah dibicarakan kalau puisinya ini karya sendiri, harus karya sendiri, bukan karya sastrawan. Oke lah, saya percaya diri untuk membawakan puisi saya. Dan di tingkat seleksi provinsi saya alhamdulillah juara 1 dan diutus untuk mewakili Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur juga ke ajang nasional. Kebetulan waktu itu bertempat di UIN Maliki, Malang. Ya, nah itu lagi-lagi kesalahan atau mungkin keteledoran dari saya karena tidak mengikuti TM, karena di pondok juga keterbatasan apa media komunikasi juga yang menyalurkan ke sana, dan mungkin dari pihak guru saya juga banyak kegiatan sehingga melupakan atau melewatkan technical meeting itu. Sehingga ada perubahan ketika lomba dilaksanakan, ternyata banyak dari provinsi-provinsi luar yang belum siap jika menggunakan puisinya sendiri. Akhirnya diperbolehkan menggunakan puisi sastrawan. Ketika saya datang waktu perlombaan, loh kok semua pakai puisinya sastrawan? Saya kok jedak-jeduk gitu Pak. Ini kok jedak-jeduk apanya? hatinya Pak. Hatinya. Karena saya sendiri yang kok ini puisinya karya saya sendiri gitu, kok yang peserta lain kok karyanya sastrawan. Tanyalah ke panitianya. Siapa yang tanya? Saya sama guru saya di dalamnya. Pak, ini kok puisinya kok karyanya sastrawan gitu. Panitianya itu? Iya, tanya sama panitia. Setelah itu kan heran, kok peserta lain kok pakai puisinya sastrawan, kok gak ada yang pakai puisinya karya sendiri. Tanyalah turun ke panitia. Mohon maaf Pak, ini puisinya dari sastrawan apa karya sendiri ya? Terus panitianya bilang, oh Bapak kemarin nggak ikut
technical meeting ya, karena ada perubahan Pak. Dijelasin, diceritain karena dari teman-teman kebanyakan dari peserta tidak siap untuk membawakan puisinya sendiri, akhirnya diberi kelonggaran sama panitia untuk memakai puisinya sastrawan. Terus ada yang bilang kalau daripada seperti itu kita setarakan saja semua, jadi pakai puisinya sastrawan. Saya di situ udah bingung, udah gak bisa dong kalau mau ganti puisi, udah gak siap buat baca lagi. Akhirnya saya dibilang sama guru saya, udah kamu percaya diri aja bawain karya kamu sendiri. Di sini ada bapak yang lihat kamu gitu katanya. Akhirnya saya percaya diri lah Pak untuk membawakan puisi saya sendiri, maju, dan saya sebenarnya kuat dan gak nangis. Tapi waktu lihat teman-teman saya dan guru bahasa Indonesia saya itu ketika melihat saya baca di depan itu nangis, jadi saya ikut ke bawah suasana juga. Tapi emang puisinya mengharukan, menyedihkan, apa emang nangis karena apa? Nah ini lagi-lagi saya lupa tentang puisi yang saya tulis, tapi saya masih ingat itu tentang mengkritisi ayat-ayat Al-Quran, juga penyimpangan moral waktu itu Pak. Religius, kebetulan puisinya lomba puisi religius. Menulis kamu sendiri? Iya. Bukan guru bahasa Indonesia tadi? Bukan. Jadi kamu bisa menulis puisi itu sejak SMA itu? SMA itu. Dan itu pun saya harus ada paksaan. Kalau nggak ada lomba ataupun apa, saya juga nggak suka nulis gitu, nggak suka sastra. Tapi saya suka bacanya. Saya suka memainkan irama-iramanya, suka melihat, membaca karya-karya sastrawan terkenal sastra Indonesia gitu Pak. Hanya sebatas membaca, apa diekspresikan? Mungkin beberapa, saya lihat konteksnya. Kalau misal lagi ngumpul sama teman-teman, mungkin saya kenalin ke adik-adik saya, itu sambil dikasih omongan-omongan gitulah. Karyanya bapak beliau ini seperti ini, karyanya W.S. Lenda itu seperti ini loh dek, kayak gini, dia merupakan ini gitu Pak. Ini yang saya tahu akan saya share ke. Yang benar itu kalau puisi diperagakan dengan apa sih bahasanya itu, yang benar pembacaan puisi apa nggak paham saya. Barangkali bisa yang lebih paham. Oke Pak. Kalau dari puisi itu bisa dipentaskan ke beberapa pertunjukan. Yang pertama ada teatrikal puisi Pak. Nah teatrikal puisi ini bahan atau dialog utama yang digunakan oleh si aktor atau yang mau mempertunjukkan ini itu real dari puisi, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Jadi dialog-dialog yang ditampilkan atau yang dipentaskan itu real dari larik-larik puisi. Sekarang kita klasifikasi Lisa. Kalau hanya sekedar pembacaan puisi, membaca biasa, ya kan? Nah, terus meningkat yang kedua namanya apa? Teatrikal puisi. Sambil digerakkan, sambil bermainkan, gerak tubuh kayak gitu kan, gestur tubuh kayak gitu itu. Tapi pembacaan puisi biasa, teatrikal puisi lebih atraktif lagi, gerak. Terus musikalisasi puisi. Itu ada instrumen musik. Benar Bapak, puisi yang dilakukan. Jadi selain kita entah itu di pertengahannya kita membaca, tapi sebelum itu ada diselingin sama diiringin dengan musik gitu Pak. Tiga ini aja tipe-tipe. Sebenarnya ada satu lagi yaitu visualisasi puisi. Ini hampir mirip dengan teatrikal puisi. Cuma visualisasi puisi ini lebih real atau memperagakan gerakannya. Misal puisi yang dibacakan menggambarkan rumah-rumah tua itu, jadi kita memperagakannya benar-benar realis, pakai rumah-rumah, atau tubuh kita sama teman-teman memperagakan bangunan rumah. Kalau teatrikal kita bisa mengibaratkan atau membuat simbol-simbol tertentu itu dari pemaknaan sesuai penafsiran dari diri kita. Saya garis bawahi teatrikal puisi. Apa bedanya antara monolog
dengan teatrikal puisi? Baik Pak. Kalau monolog itu sudah ada naskahnya tersendiri dan itu naskah teater. Kalau monolog ini seni pertunjukan yang diperankan oleh satu aktor, tapi bisa memerankan beberapa peran tokoh. Nah, kalau teatrikal ini bisa dibawakan berkelompok. Kalau monolog ini hanya satu orang. Jadi teatrikal puisi itu dibawakan oleh beberapa orang. Iya, benar. Berarti puisi itu tidak hanya dibawakan oleh satu orang. Benar sekali. Yang saya tangkapkan kalau puisi itu kan satu orang dulu, ya kan? Iya. Tapi saat ini saya memperoleh informasi bahwasanya puisi itu bisa dibacakan lebih dari satu orang, begitu. Benar, Pak. Karena mungkin sekarang juga mengikuti perkembangan zaman ya. Tidak hanya sastra saja, teater, seni rupa itu juga sudah mulai meliar. Jadi mereka sudah membuat eksperimen-eksperimen baru. Jadi misal sastra, puisi tidak berkutik hanya di penulisan, buku saja, tapi mereka juga bisa keluar membuat suatu pertunjukan seperti yang sekarang biasa dikenal dengan sastra pertunjukan. Dan sastra pertunjukan itu tadi ada teatrikal puisi, musikalisasi puisi, visualisasi puisi, bahkan pembacaan puisi. Oke. Gini, tadi kamu bilang bahwasanya kamu bisa menulis puisi itu ada paksaan. Benar, Pak. Salah satunya adanya lomba. Lomba. Oke. Saya pernah mengalami fase-fase itu dan barusan juga saya mengalami fase itu. Jadi saya mau di podcast ini. Jadi saya kemarin itu mengagumi sosok perempuan, ya. Nah, saya kalau orang sastrawan itu kan bisa berkarya itu kan dengan kalau nggak cinta patah hati, ya, betul ya. Nah, yang patah hati saya udah mengalami, akhirnya saya menulis sebuah buku. Nah, kemarin barusan itu saya mengalami fase suka cinta sama seorang perempuan, ya. Itu saya tiap hari sama 6 hari bikin puisi. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali, Pak. iya, sangat bermanfaat. Jatuh cinta itu, Mas Kanan. Apakah Lisa itu paksaannya tidak hanya sekedar dari lomba saja, atau terkadang Lisa juga pernah mengalami patah hati, jatuh cinta, akhirnya berkarya membuat puisi, menulis puisi? Korea senyum-senyum aja. Oke, Pak. Mungkin masalah yang paling gampang atau paling mudah kita telah atau kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan itu pasti kalau nggak patah hati ya rindu. Patah hati. Kalau nggak patah hati ya rindu, Pak. Atau kalau nggak gitu benci ke seseorang, ke teman, itu gampang sekali buat nulis ke bentuk puisi. Dulu saya pernah nulis ketika jatuh cinta juga, Pak. Wih. Jatuh cinta. Ya. Tapi cinta monyet, Bapak. Soalnya waktu itu saya masih SMP kelas 2. Saya jatuh cinta ke bukan saya sih, lebih tepatnya dia yang menembak saya. Saya dikunci di satu kelas sama dia. Kalau saya nggak nerima cintanya, saya nggak boleh keluar dari kelas itu. Aduh. Cinta monyet. Jadi saya gimana ya? Saya pengen pulang. Saya harus nerima cintanya. Bentar, Mas Danang tolong ingatkan ini judul YouTube-nya itu dikunci dari judul YouTube-nya nanti. Bisa Pak. Akhirnya jadi inspirasi sebuah puisi. Itu terlahir sebuah cerpen, Pak. Wih. Kalau itu terlahir sebuah cerpen dan itu diikutkan di Jawa Pos waktu itu. Alhamdulillah menang. Saya juga gak tahu kok bisa kecantol. Terima gitu. kasih kepada mantan kamu itu loh. Dan mantannya itu cukup 4 jam, Pak. Saya jadian dikunci di ruang kelas itu jam 4 Ba'da Isya malam. Saya takut ke orang tua saya gara-gara di chat terus itu. Akhirnya saya putusin. Maksudnya? Saya putuskan cintanya pertama tadi
takut karena nggak dibolehin keluar kelas. Karena saya Dan dikunci posisinya berdua. kamu kan kalau menerima, kamu di dalam ruangan aja gitu tak? Iya. Berarti kamu menerima di dalam aja, dalam ruangan, dalam kelas itu. Iya, kalau saya nggak nerima, saya nggak bakal dibolehin keluar kelas itu, Pak, tadi. Ya berarti kan harus terima. Gitu. Iya, harus nerima. Jadi saya kepaksa untuk harus menerima cintanya dia. Terus selama Tapi itu alhamdulillah saya bersyukur juga menjadi sebuah karya cerpen dan dimuat di Jawa Pos, dapat uang 75.000. Itu tahun berapa ya, Pak? saya tebak judulnya. Boleh, Pak. Boleh, Raga apa dan Pak? hati yang terkunci. Mungkin itu jadi revisi cerpen saya yang dulu ya, Pak. Boleh. Jadi inspirasi cerpen yang kedua. Yang itu judulnya apa? Aduh, Pak, saya lupa, Pak, waktu itu. Gak boleh lupa kamu sama mantan kamu tuh. Apa cinta biru dongker apa gitu, Pak. Oh. Soalnya kan waktu itu pakai seragamnya Oh, biru iya. dongker pas SMP. Uang jualannya kamu bagikan nggak ke mantan kamu itu? Aduh, Pak, ya saya makan sendiri. Kan cuma 4 jam. Karya saya hadir setelah 4 jam itu, Pak. Setelah jadi mantan. Oke. Masya Allah. Nah, yang barusan ini, adakah keterpaksaan kamu bisa menulis puisi dari rasa apa? Selain dari lomba, keterpaksaannya. Dari proses di UKM Seni Nanggala. Karena di waktu proses kita ada ketentuan atau kebijakan. Kalau misal dari divisi sastra ini harus ada karya setiap bulannya. Dari divisi sastra Dari harus divisi ada sastra. karya setiap bulannya Iya, dari ada 5 anggotanya. karya. Dari anggota. Setiap Satu anggota orang, apa minimal perwakilan divisi? setiap anggota. Setiap Satu anggota. orang kita 1 bulan harus ada 5 karya puisi. Satu orang 1 orang harus. harus. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada, ya kita akan lipat gandakan puisinya itu, jadi dia bertumpuk mendapat. Ya pokoknya kita harus nulis, ayo semangat nulis gitu, Pak. oke gini. Puisi itu sekarang itu literasi orang Indonesia itu berkurang. Menurut saya sekarang jarang membaca puisi, jarang membaca cerpen. Lalu apakah seorang sastrawan itu memikirkan juga readernya siapa, pembacanya siapa, atau hanya sekedar memuaskan diri sendiri saja? Yang penting saya udah berkarya. Mungkin kalau menurut saya dari sastrawan sekarang itu pasti memikirkan, Pak, pasti memikirkan generasi-generasi setelahnya nanti. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena banyak juga karya-karya dari beliau, sastrawan-sastrawan sekarang. Contohnya yang dari Madura ada Pak D. Zawawi Imron, Mas Eeng, Sangat Mahendra. Beliau memang belum begitu fenomenal, tapi di Madura ini menurut saya karya-karya beliau juga sudah cukup banyak dan sering pentas di gedung Cak Durasim Surabaya. Pak Fauzi yang kemarin juga sempat diundang di Prodi BBSI buat mengisi seminar nasional. Dan karya-karya pembacaan puisi dari Perisandi itu juga sedikit banyak sudah diikuti juga, dan itu terbukti dari lomba-lomba baca puisi banyak yang mengikuti atau membaca karya-karya beliau. Oke. Ini Lisa, saya pernah membaca sastra itu erat kaitannya dengan filsafat. Filsafat. Nah, menurut kamu relasi antara filsafat dan sastra apa? Kalau berbicara filsafat ini saya agak sedikit takut ya, Pak. Bukannya takut, karena saya juga belum tahu banyak mengenai filsafat ini dan saya belum mempelajari banyak tentang filsafat. Justru sastra ini yang sudah saya katakan tadi di awal, sastra ini fleksibel, bisa masuk kemana saja, dan awal mula apapun itu berasal dari sastra. Jadi filsafat, hasil-hasil pemikiran-pemikiran yang sampai sedemikian, sampai seikhlas itu juga pasti ada unsur sastranya. Oke. Dari keempat jenis puisi tadi, pembacaan puisi
musikal puisi, musikalisasi puisi, dan visualisasi puisi, manakah yang lebih kamu suka di antara empat ini? Yang sering kamu Baca puisi. baca puisi? Iya. Teatrikal juga saya juga suka dengan media peran-peran bermain tokoh. Tapi mungkin yang lebih banyak saya bermain di baca puisinya. Dari empat jenis ini, mana yang akan kamu hadirkan di podcast ini? Mungkin bisa baca puisi. Baca puisi. Baca puisi sambil dari- berdiri. Boleh. Iya Pak, sambil berdiri. Saya izin bacakan Ya. puisi. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung, dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia pada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Sepanduk kumal itu, ya, sepanduk itu, kami semua telah menatapmu, menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, ke abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Kalau boleh tahu, puisi tadi itu menceritakan tentang apa? Tentang perjuangan para leluhur zaman dulu, Pak. Perjuangan para leluhur zaman dulu. Gitu. Kolonial yang dulu berjuang demi kebangsaan Indonesia, bertumpah darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke. Dari sekian banyak genre puisi, mana yang sering kamu bawakan, yang sering kamu bacakan? Saya menilai diri saya lebih cocok ke puisi-puisi perjuangan, seperti puisi-puisinya W.S. Rendra, Pak Taufik Ismail, dan Pak Deza Wawidro. Saya suka ke puisi-puisi beliau karena menyuarakan dengan lantang dan semangat, dan diksi-diksi yang diambil juga semangat tadi, Pak. Jadi saya cocok membacakan puisi-puisi karya beliau. Mungkin pernah membacakan puisi yang romantis seperti puisinya Pak Sapardi maupun Joko Pinurbo, tapi itu minim sekali saya membaca itu. Mungkin ketika waktu malam puisi atau sekedar ngopi sama teman-teman,
ya baca puisi, kita baca puisi yang seperti itu. Kalau yang dalam lomba saya lebih memilih puisi-puisi perjuangan seperti orasi gitu Pak. Saya tuh masih ingat nggak ya puisi yang urusan saya buat itu? Kurang lebihnya seperti ini puisi saya. Hai Dinda, hai Nona, mataku terpikat, hatiku terikat oleh rasa itu, rasa yang datang tiba-tiba, rasa tak pernah salah, seperti aroma bunga wangi dan sinar mentari. Pun begitu, rasa itu menumbuhkan rasa rinduku padamu. Aku selalu berharap hari-hariku diisi oleh dua pelaku, aku dan kamu. Luar biasa sekali Pak puisinya. Jadi saya itu sebenarnya lebih suka baca puisi itu bagi saya kalau bisa, bagi saya lagi-lagi kalau bikin puisi sendiri alangkah baiknya itu ya tanpa teks. Kayak tadi saya baca puisi sendiri, bikin sendiri, dan saya tanpa teks. Kayak gitu bagi saya. Karena tadi ada kelanjutan. Itu ditujukan untuk seseorang juga. Ditujukan untuk seseorang yang saya sukai. Ya. Di TM ini. Ya. Dan suka cinta itu kan fitrah, ya kan? Selain kita tidak menikahnya, ya kan? Karena saya udah punya istri, ya gitu kan? Ya, gitu ya Ria. Nah, itu. Saya udah upload pembacaan puisi itu di YouTube saya ada di kelas saya, di kelas itu saya bacaan di kelas di ruangan RKBE sebelahnya RKBB FGT itu kan ada ruangan seperti teater itu. Oh iya. Di sebelahnya RKBB FIP itu anak anak fisik itu kan kuliahnya kan, itu ada ruangan kayak teater. Jadi saya tuh sebelum saya ngajar di kelas itu saya melihat apa sih posisi duduknya seperti teater, saya tuh tertarik untuk membacakan puisi. Kebetulan saya sedang jatuh cinta. Nah, jadi saya bacakan tuh di kelas itu puisi. Tapi lagi-lagi anak zaman sekarang itu Lisa tidak begitu antusias terhadap namanya puisi, cerpen begitu. Nah, saya tanya kepada Lisa, sejauh mana sih sastra itu berkontribusi bagi generasi muda Indonesia? Oke, seberapa jauh sastra itu berkontribusi bagi generasi Indonesia? Sastra sekarang saya kira sudah sangat meluas, bahkan dari dulu Pak. Dan kalau dari dulu kan mungkin bisa kita lihat dari, kita dengar dari radio, kita lihat dari koran-koran cetak, media cetak. Tapi sekarang media teknologi juga sudah semakin banyak dan semakin meningkat. Bahkan sekarang banyak dikenal sastra digital, banyak puisi-puisi yang sudah di puisi-puisi amatiran yang sudah tersebar luas melalui Instagram. Banyak akun-akun yang membuat channel sastra dan membicarakan puisi. Podcast juga banyak sekarang yang ngomongin puisi atau musikalisasi puisi, itu juga termasuk sastra. Dan menyuarakan di dunia jurnalis juga banyak yang menggunakan sastra sebagai penyampaian suara dari rakyat. Oke. Ria, kita tolong pas ini kameranya. Oke. Sekarang bagaimana mensinergikan antara 4P tadi? Belajar, berkarya, bagaimana keterkaitan antara sekarang karya sastra yang digeluti oleh Lisa dengan
prestasinya Lisa, dengan karyanya Lisa, dengan kontribusinya Lisa dan prestasinya Lisa, apakah dengan Lisa aktif di seni Nanggala itu mempengaruhi belajarnya, akademiknya Lisa, prestasinya Lisa, karyanya Lisa, dan kontribusinya Lisa? Baik Pak, pertama saya mengikuti UKM Seni Nanggala itu sangat bersyukur sekali karena kebetulan prodi saya membahas tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan di UKM Seni Nanggala saya juga memilih atau menggeluti di bidang divisi sastranya. Jadi saya ketemu senior bahkan orang-orang pecinta seni yang suka membicarakan tentang sastra, teater maupun kebudayaan, tradisi. Jadi saya mendapatkan informasi-informasi tersebut memudahkan saya dalam lebih tahu dulu daripada teman-teman saya mengenai folklore, mungkin cerita rakyat yang ada di Madura, dan kebudayaan zaman dulu, teori-teori teater maupun sastra saya lebih tahu dulu, dan puisi-puisi yang sering didiskusikan oleh senior-senior saya juga sangat menarik pembahasannya, sehingga saya belum tahu apa-apa meskipun saya ada di prodi PBSI, tapi saya kurang membaca. Berkat diskusi-diskusi, bertemu langsung bersama sutradara dan penulis puisi yang terkenal, saya sangat bersyukur sekali untuk itu Pak. Nanggalanya bersyukur enggak? Nanggala pasti, karena kesenian tanpa karya akan mati Pak. Kesenian tanpa karya akan mati. Okay. Oke. Tagline-nya Nanggala sendiri apa sih? Setiap berpijak kami membaca. Setiap berpijak kami membaca. Kami membaca. Gitu. Oke.